Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rudi Julian dari Prodi Statistika UT Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang membangun ERD pada sebuah rumah sakit. Sebelum itu kita harus menentukan dulu entiti dari rumah sakit itu sendiri. Itu ada tiga hal utama, yaitu dokter, kita tambahkan di sini, dokter. Setelah itu pasien, posisi boleh ditaruh di mana saja, pasien, tentunya untuk administrasi. Oh, padatnya, kan. Kita tentukan atribut untuk setiap entitasnya. Misalkan kalau dokter itu ada ID dokter, oh, terus setelah itu misalnya, itu nama dokter, spesialis, spesialis, sama waktu kerja, kerja, fungsi kerja, kerja, kerja. Cari untuk setiap entitas. Contoh, ID tersebut. Contoh, istilah ID di atribut spesifikasi. Kenapa bisa garis bawah dapat bisa dibaca oleh bahasa manapun. Kita bisa membaca spasi
antisipasi di pemrograman itu dari sekolah di sekolah 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 sini. Terus sudah lama bola sebenarnya atributnya pembuat meja asal garis setelah itu kita buat relationship sebuah ya entitas sebab kita berbicara sih yang dapat diperlihatkan dan sebagainya kita masuk di dalam pasar langsung ini setelah menentukan semuanya kita buat dari sesuai kondisinya untuk entitas ke atribut tadi minimal garis kosong seperti ini. Yes. Seperti itu. Terus setiap entitas terhadap atribut. So, ya tes ke relationship-nya menggunakan garis N. Kenapa menggunakan garis N? Karena relasi antara dokter dan pasien itu dari kan banyak dokter bisa merawat banyak pasien, banyak dokter juga bisa mengurus data ke banyak administrator dan administrator pasien bisa mendaftar banyak pasien juga bisa mendaftar ke banyak administrator jadi menggunakan M. Nah, menggunakannya udah menggunakannya menarik dari entitas ke relasi, entitas ke relasi, entitas ke relasi. Terus, nah untuk model lamanya sudah jadi. Namun untuk dapat diimplementasikan di MySQL, kita tidak bisa langsung menggunakan ERD seperti ini. Nah, untuk dapat digunakan itu harus mengkonversi antara ini kan banyak ke banyak corona itu dikonversi menjadi satu ke banyak terus banyak ke satu. Nah,
Jadi menggunakan entitas asosiasi sebagai penghubung antara dua entitas utamanya. Seperti itu. Jadi untuk membuat model barunya, jadi ini garis dihapus, kita buat dua, dua, dua relationship untuk setiap, setiap oh, sorry ini salah ini harusnya kali harusnya awalnya garisnya seperti ini. Nah, mohon maaf, saya hapus dulu, saya hapus dulu, saya kendalikan. Terus untuk mengisi ini sesuaikan dengan kondisi apa namanya relasi, ya. Misalkan ini dari dokter ke administrator berarti memberikan data benar. Kalau administrator ke dokter itu memberikan. Nah, berarti ini benar memberikan, ini memberikan, ini mohon maaf, ini menyimpan. Jadi dokter menyimpan database pasien itu melewati administrasi menyimpan seperti ini. Terus untuk dokter memeriksa dan kalau pasien diperiksa. Kalau pasien ke administrator itu pernah mendaftar, kalau administrator ke pasien itu melayani. Seperti itu, guys. Oke, nah, setelah membentuk dua relation baru, kita buat entitas asosiasi, terus menghubungkan antara dua relation ini. Ini saya, saya bisa bantu ya, nggak jauh biar ini membaginya enak. So, biar bisa diisi lah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi buat entitas baru di antara relation. Nah, seperti ini. Ini juga seperti ini. Nah, nah, nanti entitas asosiasi ya kalau kombinasi keduanya itu dokter, administrator, depan, terus kalau antara administrator dan pasien kan itu pendaftaran data setelah sebenarnya namanya apa, tapi lebih mudahnya sesuai sama ini aja. Terus yang kedua dokter dan pasien berarti eh, dokter pasien kita tentukan atribut untuk setiap entitas asosiasi. Nah, jadi di atribut asosiasi ini mengambil kombinasi antara salah satu kunci dari atribut utama di entitas utama dan ya jadi misalnya ini dokter ya entitas utamanya yaitu ID dokter untuk sebagai kuncinya. Nah itu saya tandain aja ya pakai tool dan garis bawah. Tuh. Nah jadi yang nanti yang diambil yaitu ID dokter terus ID admin. Nah ini juga saya tandai juga ID ini juga teman konten.
Satu lagi untuk mengombinasikan kedua atribut tersebut yaitu ID, saya namanya ID data gitu. Nah, oke. Terus untuk daftar juga seperti yang dokter admin ini menggunakan kombinasi dua kunci yaitu ID pasien ini yang cepat ditandai untuk dengan kuncinya terus ID admin di admin terus saya mulai daftar soal pendaftaran daftar. Terus yang ketiga coba bersama dokter pasien yaitu saya buat juga data ini saya kunci adalah ID dokter dokter pasien ya ID 4. Terus karena dokter dan pasien adalah hubungan yang paling utama, kita tambahkan waktu periksa. Mandai waktu kerja, waktu periksa, dan resep. Nah, untuk membuat database obat yang dibutuhkan oleh customer, pasien, maaf, resep. Oke, setelah itu buat garis garis norma atau setiap asosiasi terhadap atribut seperti ini. Setelah membuat satu setiap ini, untuk relasinya, nah kan tadi kan dari M to N, jadi satu N, terus perantara, terus N-1, seperti itu. Jadi untuk entitas utama ke relation pertama itu pakai satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, sorry. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, untuk yang antara dua relation ini pakai yang M. Nah, M-nya ambil dari entitas asosiasi ke relation sebelumnya. Seperti itu dalam maaf, salah ya. Terus, nah, jadi ini terus kan satu N N satu. Nah, ini model akhir yang dibentuk dari rumah sakit. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah ucapan penuturan, oh, maaf saya masih baru beberapa kali melakukan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semua.